guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mari kita bunuh bersama. Xiaoyan melihat ke arah orang yang tertegun. Semua orang berteriak keras. Lalu semua orang bereaksi satu demi satu dan bergegas menuju iblis hantu tingkat raja untuk sementara waktu yang ditekan oleh Xiaoyan. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, hantu tingkat raja mengeluarkan raungan yang mengerikan dan penampilan Xiaoyan benar-benar merugikannya. Bagaimana ia bisa menahannya? Lingkaran bola merah terkondensasi dari tubuhnya dan kemudian langsung melonjak ke arah sekitarnya, mengejutkan kelompok Xie yang bergegas kembali, menyebabkan semua orang menyemburkan seteguk darah. Dan Xie yang sudah terluka juga menutupi tubuhnya. Dada gemetar, darahnya melonjak. Duar, duar, duar. Serangan monster hantu tingkat raja dengan gila-gilaan memborbardir 5 langkah mengejutkan milik Xiaoyan. Di bawah angin pukulannya yang menakutkan dan 5 langkah mengejutkan secara bertahap kehilangan kekuatan. Dan segera terdengar suara teredam dan kemudian dengan ledakan itu hancur. Sosok Xiaoyan juga melesat mundur. Jelas kekuatan monster hantu tingkat raja ini telah jauh melebihi tingkat yang bisa dilawan Xiaoyan. Lagi pula, bahkan jika Xiaoyan memiliki berkah dari 10 api iblis absolut, energi asalnya baru saja menembus 100 juta. Dan kekuatan hantu tingkat raja ini sebanding dengan dewa pertempuran bintang 9, dan masih ada celah besar di antara keduanya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Teratai api hitam muncul di telapak tangannya. Api abadi Dewa 10.000 api, tolong! Lautan api ungu merah di sekitarnya langsung digantikan oleh api hitam dari api yang tak bisa dipadamkan. Setelah saya menggunakan energi sumber, saya pasti akan membunuhnya. Api abadi telah naik, menutupi semua kehidupan di area tersebut, termasuk hantu tingkat raja. Pinjamkan padanya. Xie berhenti dan segera mengungkapkan mata percaya kepada Xiaoyan. Dia sudah terluka. Jika Xiaoyan tidak muncul, aku khawatir mereka tidak hanya tidak akan bisa membunuh hantu tingkat raja ini, tetapi merekalah yang akan terbunuh. Jadi sekarang mereka tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Xiaoyan yang mengejutkan semua orang. Bisakah saya meminjam sumber energi kalian? Kerumunan tidak menolak, dan saat berikutnya, sumber energi yang tersisa di tubuh mereka dengan panik terkondensasi ke arah Xiaoyan. Dan mereka melihat sumber energi di belakang Xiaoyan yang telah memiliki 100 juta meroket lagi. Hantu tingkat raja menoleh dengan keras dan bahkan menatap langsung ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia merasakan bahwa Xiaoyan adalah musuh sebenarnya yang mampu mengancamnya. Begitu tubuhnya bergerak, dia berlari dengan keras. Dengan kedua tangan berubah menjadi pedang berdarah dan angin kencang menyapu Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan melihat hantu tingkat raja yang bergegas ke arahnya. Matanya juga menajam, dan dia perlahan mengangkat telapak kakinya dan menginjaknya dengan mengesankan. Keenam langkah mengejutkan. Dengan api yang tak terpadamkan, Xiaoyan menyerap latar belakang Qi asal Xie dan kelompoknya saat ini. Dan jumlah di belakangnya meroket hingga ratusan juta. Setelah latar belakang sebenarnya dekat kepada dewa pertempuran bintang 9, Xiaoyan melepaskan 6 langkah dewa yang mengejutkan.
Telapak kaki yang kokoh memanjat lagi, dan kecepatan menderu bahkan lebih cepat. Namun, sebelum telapak kaki tiba, kekuatan penindas yang kuat telah menyelimuti monster hantu tingkat raja dan memperlambat kecepatannya. Toar! Kecepatan langkah mengejutkan, tampaknya lambat. Namun sebenarnya tidak demikian. Itu hanya jatuh dalam sekejap mata dan meledak ke arah hantu tingkat raja dengan tiba-tiba. Langkah keenam mengejutkan terbungkus angin kencang dan menghancurkan monster hantu tingkat raja, menyebabkan sosoknya di udara jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Duar! Hantu tingkat raja jatuh dan meledak ke tanah saat ini, yang membuat planet yang rusak itu terkejut. Retak seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat, dan tanah runtuh setiap inci tanpa terdiam. Pada akhirnya, sebuah lubang besar terbentuk, dan seluruh tanah sepertinya terpotong menjadi satu lapisan. Hantu tingkat raja jatuh di tengah lubang besar, dan saat ini memuntahkan seteguk besar darah hitam. Apakah ini pukulan terkuatmu? Tapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Monster hantu tingkat raja yang terkubur dalam-dalam di tanah mengeluarkan lengannya, perlahan-lahan merangkak keluar dari tanah dan berdiri lagi dengan goyah, dengan seringnya yang dalam meledak lagi di wajahnya yang ganas. Itu bahkan tidak membunuhnya. Xiaoyan memandangi monster hantu tingkat raja yang berdiri lagi. Kekuatan 6 langkah mengejutkan, seharusnya cukup untuk membunuhnya. Tetapi saat ini, tampaknya bahwa itu hanya dapat melukainya dan hanya menderita beberapa luka, tetapi tidak fatal. Hahaha, ada tingkat spiritual di atas tingkat raja kali ini di dunia sensi, dan kalian pasti akan menyerang wilayah iblis. Hantu tingkat raja mencibir dengan muram. Kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi. Bahkan jika itu adalah dewa pertempuran bintang 9, akan cukup sulit untuk membunuhnya. Terkena dampak dari 6 langkah mengejutkan Xiaoyan, kekuatan pertahanan monster hantu ini sangat luar biasa. Anda harus tahu bahwa hantu tingkat raja ini telah mengalami pertempuran berdarah sebelum kedatangan Xiaoyan. Namun, menghadapi serangan sengit Xiaoyan, saat ini, dia hanya menderita beberapa luka dan masih memiliki kemampuan bertarung. Mata Xiaoyan membeku sesaat. Jelas, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamanya. Hanya untuk melihat cahaya di mata Xiaoyan berputar, dan api putih langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku pikir kamu harus berada di akhir pertempuranmu untuk menyerang Sensi. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Bayan meledak dari tubuh Xiaoyan. Perlahan mengangkat tangannya menyelimuti semua yang ada di sekitarnya. Dan dunia yang awalnya redup tiba-tiba berubah menjadi siang hari. Semua orang yang dikelilingi oleh mata Bayan membeku sesaat, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali kejelasannya. Itu karena Xiaoyan tidak menargetkan semua orang, dan tujuannya adalah hantu tingkat raja di tengah. Wajah hantu tingkat raja membeku, dan 4 mata berwarna darah tiba-tiba menyusut, karena merasakan perasaan krisis yang merupakan pertama kalinya. Perasaan ini muncul sejak datang ke sini. Tidak peduli berapa kuat hantu tingkat raja, dan tidak peduli tingkat spiritual kekuatan yang kamu miliki. Sensi tidak buruk. Hanya dengan kekuatanmu saat ini, kamu ingin menyerang Sensi. Xiaoyan mendengus dingin, dan Bayan bergegas keluar dengan liar. Dengan restu dari latar belakang Ki asal, semua orang yang agung, kekayaan Bayan juga meroket. Domain Bayan! Xiaoyan mengeluarkan domain, dan Bayan meraung ke arah hantu tingkat raja pada saat ini.
Namun, hantu tingkat raja ingin mempertahankannya. Tetapi pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun ia dapat melihat semua yang terjadi di sekitarnya, tapi dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuh fisiknya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bayan yang meraung ke arahnya masuk ke tubuhnya, dan ancaman kematian benar-benar membuatnya gila sesaat. Hantu tingkat raja meraung, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Ia tidak dapat mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Dan kelompok Xie yang ditutupi oleh domain bayan juga menyadari bahwa mereka hanya bisa melihat pemandangan di depan mereka dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Bayan dengan gila-gilaan menuangkan ke dalam tubuh monster hantu tingkat raja, yang membuat hantu yang mengeluarkan suara keras. Xiaoyan tidak memiliki belas kasihan di matanya, sampai semua bayan dituangkan ke dalam tubuh monster hantu tingkat raja. Segera, hantu tingkat raja bergetar tak terkendali. Api putih mulai menyerang dari dalam keluar, terus mengalir keluar dari 7 lubang di tubuhnya. Dan akhirnya hantu tingkat raja bergetar hebat, dan raungan itu berhenti tiba-tiba. Pancaran di mata berdarah itu menghilang, dan akhirnya dia jatuh ke tanah tanpa nafas. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Seberkas api yang tidak bisa padam keluar dari ujung jarinya dan mendarat di mayat monster hantu tingkat raja. Api hitam membakar hantu tingkat raja dalam sekejap, membuat menjadi abu. Setelah berubah menjadi abu, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi, dan petir mendarat di atas abu dengan keras, benar-benar menyebarkan abu ke udara. Cahaya bayan menyala lagi, dan ketika Xie melihat sekelilingnya dengan jelas, sosok Xiaoyan tidak terlihat. Hah? Kemana dia? Ketika Xie kembali sadar, dia mencari sosok Xiaoyan, tetapi dia menemukan bahwa sosok Xiaoyan menghilang dari tempat itu. Orang ini sangat kejam. Dia tidak akan menyerah setelah dibakar menjadi abu. Dan dia bahkan memberbadarnya dengan guntur. Semua orang mencari Xiaoyan, tetapi tidak ada Xiaoyan di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menghilang dari udara tipis. Mata indah Xie sedikit menyipit, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Agak kejam, tapi cukup menyenangkan. Mata semua orang terfokus pada wajah Xie dengan senyuman dan bunga persik, dan mereka tidak pergi untuk waktu yang lama. Xiaoyan membuka matanya, menyeka keringat dingin yang lebat di dahinya, dan menghela nafas diam-diam. Kenangan medan perang kuno ini cukup nyata. Tapi kesengsaraan Dewa Bintang 7 telah berakhir. 24 juta asal Ki Aura meletus dari latar belakang menyebar dari tubuh Xiaoyan. Dewa pertempuran Bintang 7. Sekarang dengan restu dari 10 api iblis mutlak, Ki asal Xiaoyan bisa menembus 100 juta dan dapat memenuhi syarat untuk melakukan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Selain 10.000 domain Dewa Api, Anda membutuhkan yang lebih kuat keterampilan bertarung keberuntungan. Xiaoyan bergumam bahwa dia akan menggunakan jiwanya untuk memasuki pagoda kekosongan roh. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak memasuki pagoda roh kekosongan Xinchen untuk menemukan volume keterampilan bertarung tingkat keberuntungan lainnya, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening sedikit kerutan. Tidak hanya dia, tetapi juga alis Yueli juga berkerut. Semua mengangkat kepala, dan suara derap dan penjarahan datang dari kejauhan, dan sekitar ratusan sosok datang dari kejauhan. Oh, sepertinya mereka tidak tahan lagi. Xiaoyan melihat ke ujung, lalu perlahan berdiri, menggerakkan otot dan tulangnya. Li Bei dan Wu Tianyu yang sedang duduk bersila saat ini juga pulih sepenuhnya setelah Xiaoyan mengambil keluar energi sihir.
melihat ke ujung, matanya juga sedikit tenggelam. Apakah itu istana surgawi? Apakah mereka di sini untuk mati? Li Bei bergumam, menambahkan bahwa mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, karena mereka saat ini memiliki kekuatan tempur dari 3 dewa petarung bintang 9. Jika kekuatan semacam ini ingin mengguncangnya, saya khawatir itu tidak akan sampai pada beberapa dewa petarung bintang 9 puncak. Pada dasarnya, mereka akan mati. Tetapi pada saat ini, Pang Pang He tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, termasuk Sayo, Youqi, Shoudong, dan Shoshi yang ditipu untuk bergabung dengan tim olehnya. Setelah beberapa saat, Pang Pang He memimpin ratusan orang melayang di atas Xiaoyan dan yang lainnya. Li Bei dan Wu Tianyu sedang membuat keributan tentang membunuh surga dan menghukum beberapa orang kuat di rumah surgawi saya. Sosok Montok dan Pang Pang He berdiri di udara, dan ada raungan suara seperti guntur yang menyebar, dan melihat tidak ada yang menanggapinya. Pang Pang He sedikit mengernyit, dan suasananya sedikit canggung, sama seperti dia akan terus berbicara. Hal berikutnya datang, ada suara yang tidak tergesa-gesa. Jika kalian semua terbunuh, apakah kalian masih bisa dianggap sebagai orang yang kuat? Mungkinkah istana surgawi penuh dengan orang-orang kuat seperti itu? Saya mendengar bahwa istana surgawi sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Mengikuti suara polos, Xiaoyan yang berbicara, dia berdiri perlahan, meluruskan jubahnya yang kusut, dan menatap Pang Pang He yang lebar dan gemuk dengan senyum di wajahnya. Haha, kamu pasti datang dari kekosongan lain. Kalau tidak, kamu tidak akan berkata arogan. Dan di Nanling tidak ada yang berani berkata seperti itu. Pang Pang He memandang Xiaoyan dengan dingin. Dan ada niat membunuh yang kuat muncul di mata putih itu. Kamu bisa menebaknya, tapi ini bukan pernyataan arogan. Kamu datang ke sini untuk membalas dendam sesama anggota. Kasus istana surgawi lebih kompak dari yang saya bayangkan. Ada senyuman di sudut mulut Xiaoyan, dan ada kata-katanya masih bercanda. Itu hanya dewa petarung bintang 7. Biarkan kamu keluar dan berbicara denganku sebagai pemimpin. Adapun kamu, keluarlah dari sini. Setelah Pang Pang He selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sumber energi agung terkondensasi menjadi telapak tangan yang tembus pandang. Dan dia menampar Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan berdiri di sana tanpa bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Tapi ketika telapak tangan transparan yang kental baru saja keluar, cahaya hitam melesat, melewati dan menghancurkannya seketika. Tolong bersikap sopan saat berbicara dengan ayahku. Yueli tiba-tiba datang di belakang Xiaoyan, memegang sabit maut, dan menatap tajam ke arah Pang Pang He dengan kelompoknya, mata merah mudanya. Hah? Benar saja, aura ini, kau adalah orang dari dunia bawah. Ketika Pang Pang He melihat Yueli, dia bingung. Dan kemudian senyuman muncul di wajahnya, setidaknya membuktikan bahwa berita itu benar. Semuanya, aku tidak berbohong pada kalian. Ayo membunuh gadis dari dunia bawah ini bersama-sama. Pang Pang He berkata dengan dingin, menatap Xiaoyan dan yang lainnya, dengan ekspresi jijik muncul di wajahnya yang gemuk. Jangan mencoba melarikan diri, kamu sudah dikepung. Pang Pang He masih penuh percaya diri saat ini, karena Xiaoyan memancarkan fluktuasi dewa petarung bintang 7 dan merasakan aura lemah dari Yueli, sehingga mereka pasti akan menang. Benarkah? Saya akan mengembalikan kalimat ini kepada Anda secara utuh. Jangan mencoba untuk melarikan diri.
kamu sudah dikepung. Kalimat yang sama keluar perlahan dari mulut Xiaoyan kali ini. Pang Panghe melihat senyum Xiaoyan yang tak terkendali dan sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh dan segera berbalik. Kepalanya, tepat seperti yang terjadi, dua sosok muncul di kedua sisinya di beberapa titik. Di bawah aura yang kuat, saya dan 4 lainnya tidak berani menunjukkan aura mereka.